Halo teman-teman, ini adalah video budgeting pertama aku. Sebenarnya aku record video ini udah dari awal bulan kemarin, tapi aku baru sempat ngedit. Jadi maaf ya kalau telat dikit. Disclaimer dulu, video ini dibuat bukan untuk ria ataupun pamer, tapi ini adalah permintaan dari beberapa temanku untuk sharing budgeting ala aku. Pertama-tama aku bikin kalender keuangan. Karena di bulan Juni 2024 ini tanggal satunya adalah hari Sabtu, jadi kita tulis tanggal 1 di hari Sabtu. Biasanya di kalender ini nanti aku akan tulis berapa banyak jumlah uang yang kita keluarkan di hari dan tanggal tersebut. Di kolom salary ini adalah total jumlah penghasilanku dan suamiku. Di kolom ekstra ini adalah jumlah penghasilan tambahan aku dari berbagai macam konten yang udah aku buat. Memang setiap bulan nilainya berbeda-beda. Entah banyak ataupun sedikit, kita harus tetap bersyukur ya. Setelah mengisi sumber penghasilan, aku mengisi pengeluaran tetap aku di setiap bulannya. Untuk arisan lumayan banyak ya, tapi aku belum dapat. Aku minta di urutan paling belakang. Hitung-hitung aku sambil nabung. Setelah semua biaya wajib aku isi, terus aku totalin deh. Terus kita bergeser ke bagian sinking fund. Ini adalah bagian favoritku. Karena di sini kita bisa menabung sedikit demi sedikit untuk memenuhi semua kebutuhan yang kita butuhkan di masa mendatang. Seperti untuk kebutuhan kucing-kucing aku, servis motor, hari raya, pajak motor, maintenance untuk alat-alat di rumah ataupun alat-alat elektronik yang nantinya tiba-tiba rusak. Supaya tidak mengganggu budget yang lain, jadi aku persiapkan sedikit demi sedikit. Untuk medical sebenarnya aku udah ada BPJS, tapi kalau untuk beli-beli obat yang di apotik, jadi kita bisa pakai dengan uang ini. Dan clothes ini untuk berbagai macam baju ya, seperti baju ataupun celana buat aku maupun suami aku. Jadi aku kumpulin sedikit demi sedikit juga. Kalau misalnya belum terkumpul, jadi kita tahan dulu buat beli baju-bajunya. Dan untuk skincare aku nggak habis 1 bulan sekali, jadi aku juga masukin di sini sedikit demi sedikit. Nanti waktunya udah habis, insya Allah bisa terkumpul. Pengeluaran terbanyak di kategori ini adalah kucing-kucing aku ya, karena kucing aku ada 4. Jadi setiap 2 atau 3 bulan aku membutuhkan makanan sekitar 20 kilo. Dan juga aku juga butuh pasirnya. Jadi untuk 1 bulannya aku sisihkan 150.000 untuk kucing-kucingku. Kemudian kategori selanjutnya adalah pengeluaran yang tidak tetap. Seperti house, ini biasa aku pergunakan untuk keperluan rumah. Seperti kalau misalnya aku mau beli beras, iuran air, ataupun iuran blok di perumahan aku. Dan kebutuhan di rumah lainnya aku pakai uang dari house ini. Kemudian groceries, itu adalah uang untuk belanja bulanan aku. Karena supermarket yang biasa aku beli untuk kebutuhan bulanan aku lumayan jauh dari rumah, jadi aku memutuskan untuk belanja bulanan 2 bulan sekali aja. Dan pastinya aku stok barang-barang itu untuk kebutuhan selama 2 bulan. Transport ini adalah uang bensin untuk aku pulang pergi bekerja dan juga untuk suamiku pulang pergi belajar bahasa Korea. Kalau untuk pulang pergi kerja, suamiku sudah dapat sendiri dari kantornya. Jadi insya Allah 600.000 cukup kok untuk 1 bulan. Untuk gas dan galon nggak banyak aku keluarin karena sebenarnya aku hampir nggak pernah masak. Karena sekarang aku udah lumayan banyak yang harus aku kerjain, jadi aku nggak sempet buat masak. Paling cuman masak nasi doang, habis itu lauknya beli. Karena selain aku kerja di kantor, aku bikin video, aku juga ada nulis novel di Vizo. Belum lagi kalau misalnya ada konten-konten untuk endorse. Jadi waktu luang yang aku miliki benar-benar hanya cukup untuk istirahat. Kemudian aku memilah-milah antara kebutuhan ataupun keinginan. Di sini aku berikan tanda checklist untuk setiap kategorinya. Aku juga tulis untuk dibayarkan secara cash ataupun transfer. Jadi untuk mengingatkan aku perlu ambil uang cash berapa dan menyisihkan berapa untuk ditransfer. Untuk yang cicilan rumah biasanya aku langsung transfer ke bank BTN. Untuk arisan aku transfer lewat Cbank. Dan untuk asuransi langsung auto debit di BCA. Wifi aku transfer lewat Cbank, iuran RT dan juga gift biasanya aku pakai cash.
Jadi untuk pengeluaran yang tidak tetap ini ada kategori house, groceries, laundry, transport, gas dan galon, pulsa, family time, dan juga emergency. Untuk kategori house, biasanya aku 50% cash dan 50% aku taruh di Cbank. Untuk yang lainnya, aku masukin cash, kecuali yang pulsa. Untuk pulsa biasanya aku taruh di Cbank atau ShopeePay. Untuk total house 500.000 dan untuk 50%-nya jadi 250.000 aku masukin cash. Kemudian groceries 200.000. Laundry 50.000. Karena laundry ini aku cuma gosok doang. Kalau nyuci aku nyuci sendiri. Jadi insya Allah 50.000 dalam sebulan cukup kok. Kemudian transport aku masukin 600.000 untuk 2 orang. Terus barusan aku beli bensin dan ini kembaliannya aku masukin ke sini juga. Kemudian gas dan galon 50.000. Mungkin untuk bulan depan agak meningkat karena mulai bulan depan aku mau coba masak lagi. Untuk family time aku masukin 150.000. Budget ini aku sisihkan untuk kalau misalnya aku pengen jalan-jalan, makan di luar atau nonton bioskop sama suami. Untuk gift, aku sisihkan 200.000 setiap bulan. Biasa aku pergunakan untuk memberikan sedikit hadiah untuk orang-orang terdekatku. Untuk emergency, aku masukin 100.000. Semisal ada kebutuhan yang mendesak dan di luar budget, ini sangat berguna. Untuk binder pink, udah selesai. Sekarang kita lanjut ke binder ungu. Di binder ini aku peruntukkan untuk bagian sinking fund. Jadi ini bukan untuk kebutuhan rutin bulanan. Untuk cat aku isi 150.000. Biasa aku beli makanan kucing atau keperluan yang lainnya sekitar 3 bulan sekali. Karena biasa aku langsung beli yang 1 karung. Untuk servis motor aku isi 50.000. Karena servis motor juga bukan 1 bulan 1 kali juga ya teman-teman. Untuk maintenance aku kasih 20.000. Medical juga aku kasih 20.000. Karena di sini nggak ada pecahan 20.000, jadi aku skip dulu. Nanti kalau ada 20 ribuan baru aku tukerin. Terus ini untuk clothes aku masukin 50.000. Kemudian skincare aku masukin 100.000. Pajak motor seharusnya 25.000. Karena nggak ada pecahan 25.000, jadi aku skip juga. Untuk hari raya aku masukin 50.000. Tidak lupa aku tulis juga di sinking fund trackernya. Jadi ini untuk tiap bulan ya, aku masukin berapa, aku tulis. Nanti kalau misalnya kepake, aku tulis yang di minus. Terus tiap bulannya lagi bakalan ditambah lagi. Begitu terus nanti kalau misalnya dipake, kita masukin berapa-berapanya di yang ada tanda minusnya. Kemudian aku mau isi kalender keuangan. Di sini kita tulis setiap hari kita udah ngeluarin uang berapa aja. Dan untuk di catatan pengeluaran ini, kita bisa catat kita sudah memakai uang untuk kebutuhan apa saja. Next, kita masukin untuk pengeluaran harian. Di sini aku anggarkan 1 hari 50.000 untuk keperluan sarapan, makan siang, dan makan malam aku. Karena suami aku udah dapat jatah sendiri dari kantornya 50.000 sehari di hari dia kerja. Kecuali kalau di hari Minggu. Kalau hari Minggu, 50.000 ini untuk aku sama suami aku. Seringnya sih masih ada kembalian ya. Dan kalau masih ada kembalian, aku masukin di challenge menabung 10 juta dalam 1 tahun ini. Insya Allah rencananya 10 juta ini akan aku gunakan untuk biaya keberangkatan suami aku ke Korea. Saat ini suamiku lagi les bahasa Korea untuk program G2G ke Korea. Aku minta doanya ya teman-teman supaya prosesnya berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Di sini nominalnya kecil-kecil, jadi aku
aku nabungnya. Setiap ada kembalian aku kumpulin, dan kalau sudah cukup aku masukin di sini, kemudian aku kasih tanda. Videonya sampai sini dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih teman-teman. Sampai jumpa.